Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Bayu Prasetya. Nah, kali ini aku mau ngebahas pertanyaan yang udah masuk di Instagram. Tapi aku mau jawab ini dalam satu video yang durasinya mungkin 5-10 menit. Jadi ya sebelum ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar aku semakin semangat. Nah, ada pertanyaan nih. Kak Bayu, kan anak SMK nih, kok bisa sih lolos SBMPTN? Nah, jadi aku itu diterima di UNS lewat jalur SBMPTN. Oh iya, jadi gini, aku itu lulusan SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Terus di tahun 2016, alhamdulillah aku lolos SBMPTN jurusan Sastra Indonesia di UNS. Tapi aku masih ngerasa kayak, aduh aku salah jurusan gitu. Akhirnya di tahun depan, tahun berikutnya, tahun 2017, tahun 2017 aku ikut SBMPTN lagi. Dan alhamdulillah nggak nih? Alhamdulillah ya, aku lolos lagi jurusan manajemen di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi aku SBMPTN 2 kali dan alhamdulillah lolos semua. Mungkin tanya, Mas Bayu atau Kak Bayu, belajarnya gimana sih? Bimbel atau enggak? Jadi aku itu nggak bimbel sama sekali ya. Sejak SMK aku nggak pernah bimbel. Dan mungkin materi yang aku rasain nih, materi SBMPTN dengan materiku di SMK itu beda banget. Dan kayak matematika aja nih, menurutku matematika di SMK itu cuma ya kulit-kulitnya doang gitu. Nggak nyampe ke sedalam yang ada di soal SBMPTN itu menurutku sih. Terus nih, aku juga anak yang suka belajar sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Jadi persiapanku sendiri nih buat SBMPTN bisa dibilang singkat ya, kurang lebih cuma nggak nyampe 1 minggu lah aku baru mulai belajar, bener-bener belajar ya. Jadi di SBMPTN aku cerita tahun 2016 dulu ya. Jadi SBMPTN tahun 2016 itu aku belajarnya kalau nggak salah sekitar hamin 5 hari lah baru aku mulai belajar. Jadi aku itu beli buku juga sama temanku di Purwokerto di Gramedia. Tapi baru aku buka bukunya itu hamin 5 SBMPTN. Baru aku buka plastiknya dan baru aku kerjain. Setelah itu aku latihan soal yang ada di buku. Jadi aku nggak bimbel, terus aku nggak belajar materi ya. Aku cuma belajar soal-soal doang. Terus aku juga download soal di Google. Sama aku ikut grup SNMPTN, SBMPTN yang ada di Facebook. Jadi aku udah gabung grup itu sejak mungkin kelas 11 sampai kelas 10 ya. 2014 lah, kurang lebih aku udah gabung gitu di grup-grup Facebook. Dan di grup Facebook itu biasanya itu nge-share informasi, terus nge-share soal-soal juga. Jadi aku belajar lewat situ. Meskipun dadakan gitu ya. Nah, cara belajarku gimana? Cara belajarku gini. Aku anak SMK. Kalau misalkan aku ngejar materi ekonomi yang nggak aku dapetin ya, bener-bener aku dapetin. Mungkin ada di pelajaran IPS, tapi nggak serumit atau sedetail yang di anak SMA IPS gitu ya. Jadi daripada aku ngejar belajar ekonomi yang bener-bener aku nggak punya basic sama sekali, aku skip. Aku nggak belajar ekonomi, nggak belajar geografi, terus nggak belajar sosiologi juga, nggak belajar sejarah. Terus aku fokusin ke apa? Aku fokusin ke TPA. Karena apa? Karena aku punya basic di situ. Aku punya basic di TPA, terus aku punya basic di bahasa Indonesia, aku punya basic di matematika. Aku fokusin di situ. Jadi benar-benar aku gali di situ. Jadi kalau misalkan nih soal-soal yang tadi kayak sosiologi, ekonomi, yaudah aku kerjain sebisanya. Tapi aku nggak terlalu ngoyo. Dalam artian aku pelajarin rumusnya, misal rumus apa ya? Aku lupa. Kalau di ekonomi, ya pokoknya kayak gitulah. Aku nggak pelajarin kayak gitu. Yaudah aku cuma ngerjain sebisa mungkin. Dan di tahun 2016 itu ada nilai minus ya teman-teman. Jadi aku emang bener-bener hati-hati banget ngerjain soal SBMPTN. Beda ya kalau sama sekarang kan. Sekarang kan nggak ada nilai minus dan kalau dijawab itu dapat nilai 0 ya.
Jadi enak banget, kalian tinggal silang indah itu udah dapat nilai kayak bejo-bejoan gitulah. Jadi kalau di tahunku nggak kayak gitu. Nah, terus yaudah aku latihan soal, aku download soal, aku fokusin di TPA. Aku fokusin di TPA karena aku punya basic di TPA daripada aku ngejar materi sosiologi, materi ekonomi yang nggak aku dapetin di SMK, dan itu pasti memakan banyak waktu ya. Jadi aku langsung aja, udah aku fokus aja ke TPA, ke matematika, ke bahasa Indonesia. Aku maksimalin di situ karena menurutku sendiri nilai atau kelulusan SBMPTN itu kan akumulasi ya gitu. Jadi nggak mungkin aku nggak ngerjain satu mapel terus nggak lolos gitu. Tapi nggak tahu juga sih peraturannya. Terus dari soal tahun 2016 ya, alhamdulillah aku bisa ngerjain mungkin sekitar 70% lah. 70% dari keseluruhan aku bisa ngerjain. Jadi nggak ada submapel yang aku kosongin sama sekali. Karena alhamdulillah aku ya bisa lah sedikit. Itu tahun 2016. Kemudian tahun 2017 nih, sama. Jadi tahun 2017 kan posisiku udah kuliah, udah jadi mahasiswa di UNS. Tapi aku SBMPTN lagi. Dan lagi-lagi persiapanku itu mendadak karena aku nggak niat ya, nggak niat banget gitu. Aku mendadak, persiapanku mungkin hamin 1 minggu ya. Aku udah mulai download soal, terus aku print di sini. Aku kerjain, jadi sistemnya aku ngerjain soal, satu paket soal. Habis itu aku koreksi aku koreksi sama kunci jawaban. Kira-kira benernya berapa? Dan setiap paket soal, setiap harinya itu meningkat apa enggak jumlah benernya. Nah, jadi aku evaluasi, oh aku kurangnya itu ada di mana, aku kurangnya di mana kayak gitu. Dan lagi-lagi tahun 2017 pun sama, aku maksimalin di TPA. Dan aku nggak belajar ke dalam-dalam banget mengenai materi sosiologi, sejarah, ekonomi kayak gitu. Jadi udah yang aku bisa aku fokusin. Jadi jangan sampai yang aku bisa malah ketinggalan atau kejar gara-gara aku belajar materi yang lain yang benar-benar menguras waktuku. Terus aku harus belajar benar-benar lagi dari dasar banget kayak gitu. Jadi hampir sama ya tahun 2016, tahun 2017. Jadi aku merupakan anak SMK yang lolos SBMPTN tahun 2016 dan tahun 2017 tanpa mengikuti bimbel gitu. Jadi aku belajar sendiri, belajar otodidak. Jadi kalau misal kalian nih anak SMK, nggak usah minder, nggak usah takut. Kita itu sebenarnya sama gitu. Tinggal kita ada niat atau enggak sih gitu. Oh ya, terus cara belajarku juga mungkin nggak selalu bisa diterapin buat kalian ya, karena mungkin tipe orang kan beda-beda. Kalau aku lebih suka langsung praktek ngerjain soal daripada aku baca teori. Aku emang nggak suka kayak gitu. Jadi aku lebih suka praktek. Makanya aku lebih suka belajar lewat soal-soal. Aku kerjain soal-soal setiap hari. Terus ada kenaikan, ada peningkatan atau enggak gitu. Terus aku juga tipe orang yang suka belajar SKS. Tapi dari belajar SKS itu alhamdulillah ada yang nyangkut kayak gitu. Dan bahkan nih pas SBMPTN tahun 2016, aku itu tidur jam 2 pagi. Padahal paginya itu aku tes SBMPTN di Purwokerto. Dan aku ngapain? Aku nggak belajar ya malamnya. Aku tuh teleponan sama temanku, terus cerita-cerita nyampe jam 2 dini hari. Terus aku baru tidur, bangun subuh, terus jam setengah 6 aku berangkat dari rumah. Jadi itu di tahun 2016. Tahun 2017 pun hampir sama sih. Kurang lebih kayak gitu. Pokoknya buat kalian anak SMK, gak usah minder, gak usah takut. Kita itu sama gitu. Aku udah bisa buktiin, aku anak SMK, aku bisa lolos SBMPTN tahun 2016 dan tahun 2017. Malah 2 kali. Dan aku juga gak ikut bimbel sama sekali. Jadi tinggal kita ada niat atau enggak. Kalau misalkan kalian ada uang berlebih, boleh banget kalian ikut bimbel, terus kalian ikut try out, karena itu bisa mengasah kemampuan kalian. Apalagi kalau ikut bimbel kan, paling enggak kalian ada guru yang ngajarin kalian. Kalian bisa konsultasi ke guru bimbel kalian mengenai bab-bab yang kalian belum bisa. Tapi kalau untuk tipe siswa seperti aku atau tipe orang seperti aku emang lebih suka praktik gitu. Jadi aku nggak belajar lewat teori. Oh ya, dan aku juga
belum pernah ikut tryout SBMPTN sama sekali. Sama sekali aku belum pernah ikut tryout SBMPTN. Aku belum pernah ikut bimbel di SMA dan aku belum pernah ikut bimbel SBMPTN. Tapi alhamdulillah aku lolos SBMPTN di tahun 2016 dan tahun 2017. Dan yang penting ada kemauan sih kalau kita belajar sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kalian ada uang berlebih, boleh banget gitu. Tapi kalau aku karena uang kebetulan waktu itu uang pas-pasan, ya udah aku belajar sendiri aja, manfaatin apa yang ada di sekitarku dan apa yang ada dari diriku sendiri. Jadi buat kalian anak SMK nggak usah minder, nggak usah takut. Kita itu sama, pokoknya semangat terus buat kalian. Kalau ada pertanyaan atau apa, atau mungkin minta tips dan trik atau apa, tinggal DM aja ya. Terima kasih, itu aja dari aku. Pokoknya semangat SBMPTN buat kalian, baik anak SMK, anak MA maupun anak SMA. Sampai bertemu di video berikutnya. Sukses terus buat kalian, semangat ujian nasional. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!